Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, kata syukur menjadi sebuah bahasa atau kalimat yang layak untuk kita ucapkan dan juga layak untuk kita implementasikan serta kita aktualisasikan. Perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan yang dimana bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ingin memberikan satu nilai aktualisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Amal. Alhamdulillah, malam hari yang kedua ini Allah mempertemukan kita di sebuah pertemuan yang luar biasa di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sama-sama kita hafal, bahwa ayat tentang masalah puasa Allah mengajarkan kepada kita ada tiga hal. Yang pertama, Allah memberikan satu penguatan kepada kita dengan soliditas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali dengan panggilan yang begitu indah. Yang dipanggil bukan manusia, tapi yang dipanggil orang-orang yang memiliki nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan yang kokoh ini ketika nanti kita melaksanakan ibadah puasa sebagai sebagai soliditas amal dalam bentuk puasa, dikuatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Closingnya nanti adalah bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang memiliki loyalitas, memiliki jiwa-jiwa yang loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pribadi yang memiliki al-bara', melepaskan diri dari penghambaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan secara totalitas, melepaskan segala bentuk ilah yang bernama hawa nafsu, ilah kepada sesuatu yang kemudian menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah inginkan, bahwa tujuan daripada puasa adalah seperti itu. Makanya Allah menggunakan bahasa dengan kalimat la'allakum tattaqun. Keimanan yang kokoh, keimanan yang memiliki solid, yang kuat di dalam diri manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kemudian betul-betul memiliki natijah, tujuan yang jelas di dalam melaksanakan perintah yang Allah ajarkan kepada kita. Makanya bahwa kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai asasul hayah yang paling mendasar. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah as-syiyam. Puasa, ketika kita pahami dalam persepsi Rasulullah SAW, satu hadis yang dimana Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari redaksi hadis ini bisa kita pahami bahwa ibadah puasa
yang dilakukan dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengokohan diri, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan program-program yang jelas, wahtisaban, dengan perhitungan-perhitungan yang jelas, dengan target-target yang jelas, dengan at-takhtit yang jelas, langkah-langkah yang jelas. Maka perhitungan-perhitungan ini yang diprogramkan oleh orang-orang yang beriman, closingnya adalah akan menghasilkan pribadi yang betul-betul yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun memang mereka berharap dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kalau bisa dijadikan 1 bulan, 1 tahun penuh. Seandainya kemudian itu tertanam dengan keimanan yang kokoh, dengan program yang mantap, dengan langkah-langkah yang jelas, luar biasa. Keagungan Ramadan akan mereka berharap betul menjadi amaliyah 1 tahun penuh. Karena apa? Bahwa di dalam Al-Quran bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu mengagungkan lagi adalah di bulan Ramadan Allah sebut, Allah gandeng dengan bahasa Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya bulan yang Allah sebut dari 12 bulan adalah bulan Ramadan. Allah sandingkan dengan kalimat Al-Qur'an. Ini menjadi sebuah fakta dan menjadi sebuah realita bahwa keagungan Ramadan itu betul-betul menjadi sebuah bulan yang sangat indah di dalamnya, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa kalau kemudian kita melihat, menengok realitas sejarah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, adalah Ramadan yang dimana di dalam kehidupan Rasulullah tidak menjadi kehidupan yang stuck, tidak menjadi pribadi yang diam, tidak menjadi pribadi yang lemah, tidak menjadi pribadi yang lemes, tidak menjadi pribadi yang kemudian apatis. Tapi sebuah aktivitas yang kemudian terjadi di bulan suci Ramadan, sejarah telah memberikan pembelajaran kepada kita yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Faktanya adalah apa? Perang Badar umat Islam kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ketika umat Islam selama bulan Ramadan mereka tidak pernah menjadi orang yang stuck, menjadi orang yang malas, menjadi orang yang kemudian tidak bergerak, tapi yang terjadi justru perlawanan kepada kaum kafir Quraisy, yang dimana orang-orang Islam, umat Islam berjuang secara kemampuan fisiknya untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan dalam pertempuran Badar besok umat Islam mengalami kekalahan yang fatal, lalu siapa lagi yang memperjuangkan membela agamamu ya Allah? Nabi Muhammad sampai berdoa seperti itu, dan akhirnya Allah memenangkan pasukan umat Islam di saat peperangan Badar. Secara logika kita kalah sebenarnya, tapi kemampuan aktivitas dalam amaliyah mereka, yang mereka dalam berpuasa kemudian mereka tidak lemah, mereka semangat bergerak dan terus bergerak, mempersiapkan, mengistidadkan segala kemampuan yang mereka miliki. Subhanallah, umat Islam mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Kemudian Futuh Mekah yang Allah abadikan dalam surat An-Nasr. Futuh Mekah ini merupakan juga bagian dari sebuah proses di mana umat Islam mengalami sebuah perjuangan yang begitu hebat, perjuangan yang begitu gigih, perjuangan yang begitu kokoh, yang pada akhirnya Allah menangkan dalam sebuah peristiwa Futuh Mekah terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Ini artinya bahwa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan kita sangat dianjurkan dan bahkan diperintahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang energik, pribadi-pribadi yang kemudian terus bergerak untuk bagaimana meningkatkan kualitas amaliyah kita selama di bulan Ramadan. Pasca di mana Rasulullah SAW dalam perjalanan sejarahnya yang begitu banyak terjadi di dalam bulan Ramadan,
peristiwa di mana dibebaskannya Masjid Al-Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini pun juga terjadi di bulan Ramadan. Ini memberikan sebuah pembelajaran kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah agungkan, yang Allah kemudian prioritaskan, yang Allah kemudian muliakan. Bukan hanya sekedar itu saja, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah turunkan, dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikah, Allah kemudian turunkan segala malaikat-malaikatnya untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian bukan hanya sekedar soliditas amalia dalam bentuk puasa, tapi juga Allah mengajarkan closingnya itu dengan soliditas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kedudukan manusia menjadi pribadi yang terhormat. Bukan cuma sekedar terhormat, tapi menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang termulia. Allah abadikan di dalam sebuah ayatnya, adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan hanya sekedar dekat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling mulia, akramakum indallahi atqakum. Dan bahkan di dalam sebuah ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita, ketika di mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, solusi kepada kita. Dan ini jaminan Allah kepada kita, orang-orang yang kemudian bertakwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut bulan Ramadan yang sekarang ini kita sudah memasuki hari yang kedua dan saudara kita memasuki hari yang pertama, bahwa Ramadan itu paling tidak ada 3 klasifikasi yang harus kemudian kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama dalam menghidupkannya itu adalah siapkan atau istidad secara ruhiyah kita. Persiapkan secara ruhiyah kita untuk bagaimana kita siap untuk melakukan sebuah aktivitas selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail kita, kemudian tilawah kita, tadarus kita yang senantiasa mendekatkan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana kita menjadikan puasa kita bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kemudian kita menjadikan puasa itu kita bisa mampu menjadikan menahan ucapan-ucapan kita, seluruh potensi yang ada di dalam diri kita untuk kita jaga untuk senantiasa dekat hanya pada Allah Subhanahu wa taala secara potensial. Kemudian secara pemikiran, bagaimana kemudian secara fikrah, bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas penguatan akaliyah kita, akal kita untuk banyak membaca wawasan-wawasan yang terjadi dalam bulan Ramadan, untuk bagaimana kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan dalam klasifikasi yang ketiga itu, menjadikan jasadiah kita selalu siap untuk menghabiskan, memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ini kan baru hari yang kedua atau di hari yang pertama. Peluang kita untuk bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki penguatan-penguatan jasadiah nanti pun juga lebih ditingkatkan pada saat ketika kegiatan i'tikaf. Dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita itu. I'tikaf, bagaimana kita menghidupkan, jangan sampai berpisahnya kita di dalam bulan Ramadan, kita kemudian amalia kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Rasulullah pun juga menangis karena takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis kalau di suatu saat nanti Rasulullah tidak berjumpa lagi di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Ini yang kemudian Rasulullah menangis pada saat ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Hadirin, salat Jumat yang salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa madrasah Ramadan ini mudah-mudahan Allah mentarbiyah kita, menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi menjadi alumni yang Ramadan terbaik insyaallah mudah-mudahan.
Dan peluang kita ke depan masih banyak untuk bagaimana kita memanfaatkan, memfungsikan, memaksimalkan ibadah kita dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang bagaimana cara kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amaliah yang baik dan benar, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk akan jadi alumni Ramadan yang terbaik, insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.